puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 6 April 2026. Kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan Festival Paskah Gereja Masehi Jiling Timur tahun 2026. Salam Paskah. Kami menyapa yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Izinkan saya menyapa Mas Gibran Rakabuming Raka. Sekapur siri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka, yang terhormat Wakil Gubernur NTT, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT, Ketua Sinode Gemit dan semua jajaran pengurus Gemit, khususnya Ketua Panitia Festival Paskah. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Ketua Sinode Gemit dan jajaran, luar biasa. 30 tahun dan hari ini dihadiri oleh Pak Wapres. Para tokoh agama yang hadir pada hari ini, pimpinan Forkopimda Provinsi NTT dan Kota Kupang yang hadir pada hari ini, Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi yang hadir pada hari ini, dan semua tamu undangan, rekan-rekan pers yang saya banggakan. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam perdamaian bagi kita semua. Pada kesempatan pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita boleh bersama-sama mendampingi dan bersama Pak Wakil Presiden menghadiri pembukaan Festival Paskah Pemuda Gemit tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh persaudaraan. Atas nama pemerintah Provinsi NTT, izinkan saya mengucapkan selamat Jumat Agung dan Hari Raya Paskah 2026 bagi seluruh umat Nasrani di Nusa Tenggara Timur. Semoga pengorbanan Kristus di kayu salib pada Jumat Agung dan kemenangannya atas maut dalam Paskah ini menguatkan iman kita semua, meneguhkan pengharapan kita, menuntun kita untuk hidup dalam kasih, pengampunan dan pelayanan bagi sesama. Semangat Paskah kali ini menghadirkan damai sejahtera di tengah keluarga, masyarakat dan daerah yang kita cintai ini, serta menginspirasi kita semua untuk terus membangun NTT lebih sehat, maju, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Secara khusus pada momen perayaan Paskah kali ini, atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi NTT, dan rekan-rekan para kepala daerah, wali kota, dan para bupati se-NTT, saya mengucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Wapres yang berkenan hadir hari ini bersama kita melalui dan merayakan perayaan Paskah penuh sukacita ini. Kehadiran Bapak Wakil Presiden bukan hanya sebagai kehormatan bagi Provinsi NTT, tapi merupakan bukti nyata kepedulian, komitmen dari pemerintah terhadap berbagai aras peran strategis pembangunan khususnya di Nusa Tenggara Timur. Secara khusus saya memberikan apresiasi bagi pemuda Gemit yang terus mengambil peran aktif membangun kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur, berlandaskan iman, karakter kuat, serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan kasih. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, Festival Paskah Pemuda Gemit 2026 adalah sebuah kegiatan perayaan iman yang diselenggarakan untuk memperingati Yesus Kristus, memperingati kebangkitan Yesus Kristus, sekaligus wadah bagi pemuda Gereja Masehi Injili di Timor Gemit untuk mempererat persaudaraan,
meningkatkan iman serta mengenal potensi diri dalam pelayanan. NTT yang dikenal sebagai Nusa Terindah Toleransi menjadi rumah bagi keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan dalam damai, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan. Kami laporkan juga Pak Wakil Presiden di tempat ini juga pada saat malam Pawai Akbar Takbiran, saya bersama dengan para tokoh agama dan Forkopimda, kami juga melepas Pawai Akbar Takbiran dari tempat ini juga. Ini menunjukkan toleransi yang sangat kuat di Kota Kupang maupun di Provinsi NTT. Kehadiran Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di tengah-tengah kita, memperkuat makna kebersamaan tersebut menjadi simbol dukungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap peran pemuda dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Ini menjadi dukungan yang sangat kuat bagi pemuda Gemit untuk terus berkontribusi secara nyata, tidak hanya dalam kehidupan gereja, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan semangat Paskah, kita diajak menjadi generasi muda yang mampu menjembatani perbedaan, menebarkan kasih, dan menebarkan damai dan harapan di tengah masyarakat yang majemuk. Saya juga ingin menyampaikan dalam forum yang terhormat ini, kita bersyukur tadi Pak Ketua Sinode Gemit menyinggung soal P3K, Pak Ketum, dan kemarin terima kasih Pak Wapres sudah mengirimkan dirjen dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk mencari jalan keluar. Tepuk tangan buat Pak Wapres agar nanti urusan P3K ini bisa diselesaikan dengan baik, memuaskan semua pihak. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Wapres. Kiranya festival ini dapat menjadi fondasi bersama sebuah gerakan kolektif yang akan terus berkembang dari tahun ke tahun, menjadi tradisi iman yang kuat, dan pada akhirnya menjadi sumber inspirasi kekuatan bagi pemuda Gemit dan pemuda dari semua lintas agama untuk terus bertumbuh dalam iman, karakter, dan pelayanan. Semoga Paskah ini memberi semangat spiritual untuk semakin memperbarui kemanusiaan kita. Dan kita doakan agar Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan semua jajaran Kabinet di Jakarta terus mendukung Nusa Tenggara Timur untuk menuntaskan kemiskinan, stunting, dan berbagai pembangunan yang kita buat di NTT. Ini saya bisa kami sampaikan, dan kerendahan hati dan penuh hormat, kami memohon kiranya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk melepas secara resmi peserta Festival Paskah Pemuda Gemit tahun 2026. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Melalui Festival Pawai Paskah Pemuda Gemit, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penyerahan obor perdamaian kepada dua perwakilan pemuda Sinode Gemit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ketua dan anggota DPRD Kota Kupang, Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injil di Timur, Ketua Pemuda Sinode Gereja Masehi Injil di Timur, Ketua Panitia Festival Paskah, para tokoh agama, dan ini saya lihat juga teman-teman dari komunitas disabilitas. Selamat siang semua. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu semua. Selamat melaksanakan Festival Paskah pada seluruh keluarga besar GMIT dan juga warga NTT. Saya senang bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua
karena acara ini bukan hanya sekedar acara perayaan keagamaan, tapi juga membawa pesan tentang pentingnya perdamaian dan toleransi. Saya dengar juga tadi dari Bapak Wali Kota, Festival Paskah ini akan didorong sebagai agenda wisata rohani. Saya kira ini langkah yang baik dan perlu kita dukung bersama. Mulai dari dukungan promosi, penguatan infrastruktur, pelibatan UMKM, masyarakat lokal, serta penguatan ekonomi kreatifnya. NTT memiliki modal kuat sebagai destinasi wisata rohani. Ada Semana Santa, Hilaran Tuka, patung Maria Bunda segala bangsa di Bukit Nilo, dan jika ditambah Festival Paskah di Kupang, ini akan menjadi daya tarik luar biasa untuk NTT, mendorong pergerakan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Bapak, Ibu, tamu hadirin yang saya hormati, kita tahu kondisi saat ini tidak mudah. Banyak tantangan. Konflik di berbagai belahan dunia, di Timur Tengah. Ini mengakibatkan guncangan di belahan dunia lainnya. Pelajaran yang bisa kita ambil salah satunya adalah bahwa konflik dan perang akan membawa kemunduran dan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar tidak hanya oleh pihak yang berkonflik tapi juga pihak lainnya. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya kabar bohong. Jika ada bibit kesalahpahaman, segera dimediasi, diklarifikasi, dicari jalan tengahnya. Kita harus saling menguatkan, saling jaga, dan saling topang. Karena tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan pembangunan dalam kondisi tidak stabil, tidak bersatu, dan terpecah belah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GMIT atas peran aktifnya selama ini dalam menjaga perdamaian, persatuan bangsa, serta turut mendorong pembangunan masyarakat. Saya titip juga pada Pak Gubernur untuk selalu mendukung program dari pemerintah pusat seperti MBG, CKG, Kopdes, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat yang insya Allah ke depan akan berjalan lebih optimal, memberi manfaat luas bagi masyarakat, serta dapat memperkuat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik saat ini. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia menuju ke tengah untuk penyerahan obor perdamaian kepada 2 orang perwakilan pemuda Sinode Gemit. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama penyerahan obor perdamaian. Biarlah api dari obor perdamaian tidak hanya membakar semangat kita di festival ini, tetapi juga menghangatkan hati kita untuk selalu membawa terang dan damai dimanapun kita berada. Selanjutnya, prosesi flag off. Prosesi akan kami pandu pada hitungan ketiga. Bapak Wakil Presiden didampingi
oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua PPSG dan Ketua Panitia Festival Paskah tahun 2026. Silakan obor perdamaian diserahkan oleh PPSG pada pembawa obor. Kami pandu pada hitungan 3, 2, 1. Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Baru saja kita menyaksikan bersama kibasan bendera yang menandai sejarah resmi acara Festival Paskah tahun 2026 dimulai. Teruslah melangkah dengan sukacita, bawa pesan damai dan kasih Paskah ke seluruh penjuru negeri. Selamat berjuang dan selamat merayakan hari kemenangan. Bertamannya untuk dunia, jangan ada lagi benci. Bertakirunkan Paskah dari kota Kupang, Yesus bangkit. Terang kami anak-anak Gemit, bawa terang Paskah, kasih masih ada. Bawa cinta bangun harapan. Bangsa Amarasi datang berperang dengan cara kami. Modernisasi telah menjajah kami, tapi kami punya Tuhan Yesus menolong kami dalam peperangan ini. Gereja Masehi Injili di Timur, tempat kami berpadu melawan zaman. Salib ini adalah salib bersama. Penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan hari ini perang telah berubah. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut Engkau, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Kuasa salib telah memenangkan kita dari kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan. Bangkitlah bersama menuju hidup